Bab 858. Kemunculan Master Klan Darah. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Kingston Jiang mengeluarkan pedangnya. Bahkan para ahli hebat yang hadir, Marco Jiang dan Sky, tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mereka hanya melihat kilatan Kingston Jiang dan hanya melihat cahaya pedang. Dalam sekejap, pedang di tangan Rudy terputus. Segera setelah itu, yang lain terbang keluar. Kesunyian terjadi di tempat. Tempat itu menjadi sangat sunyi saat ini. Semua orang menahan napas dan menatap Kingston Jiang yang berdiri di depan reruntuhan. Pada saat ini, pedang di tangan Kingston Jiang telah disarungkan kembali. Di kejauhan, Jonathan Chen bertanya, "Jocelyn, apa kamu sudah melihatnya dengan jelas? Ilmu pedang macam apa yang digunakan Kingston Jiang?" Jocelyn Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak melihatnya dengan jelas." Jonathan Chen tampak kaget dan berkata, "Aku tidak menyangka dia menjadi begitu kuat sekarang." Rudy adalah orang yang terkenal lebih dari 200 tahun yang lalu dan tidak terkalahkan. Tidak disangka jika saat ini dia berhasil dikalahkan. Di depan, di medan perang, Rudy perlahan bangkit dari reruntuhan. Pada saat ini, rambutnya berserakan dan ada darah terlihat di sudut mulutnya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Tidak terlihat jika sosoknya adalah sosok master yang hebat. Dia berdiri dan memandang Kingston Jiang di kejauhan dengan ekspresi kaget di wajah tuanya. Hal itu membuatnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Teknik pedang macam apa yang kamu gunakan?" Kingston Jiang tersenyum ringan dan berkata, "Ini hanya salah satunya. Ini adalah salah satu ilmu pedang Tai. Ini adalah teknik pedang yang dibentuk dengan menggabungkan ribuan jurus menjadi satu jurus. Gerakan ini aneh. Gerakan ini berbeda dari 14 pedang langit. Tapi ada satu kesamaan, yaitu kekuatan jurus ini sangat menakutkan." 1. Rudy tercengang. "Ilmu pedang macam apa ini?" Kingston Jiang berkata, "Ini adalah ilmu pedangku sendiri." Mendengar hal itu, Rudy mengacungkan jempol dan berkata, "Aku mengakui kekalahanku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan medan perang. Berdiri di medan perang, Kingston Jiang melirik orang-orang di sekitarnya dan bertanya lagi, "Apa masih ada yang ingin menantangku?" Situasi setelah pertanyaan itu terlontarkan menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berani menerima tantangan. Bahkan orang kuat seperti Rudy dikalahkan. Siapa yang masih berani menjadi lawan Kingston Jiang? Semua orang saling melemparkan pandangan. Namun, tidak ada yang berani maju untuk melawannya. Marco Jiang juga tidak berani menghadapinya. Baginya darah naga tidak penting, yang penting adalah rahasia naga. Ketika Kingston Jiang mendapat rahasia naga, dia pasti akan memberitahunya. Bersedia menyerangnya atau tidak bukanlah masalah utama saat ini. Selain itu, Kingston Jiang menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan jika dia secara pribadi mencoba untuk melawannya, dia tidak akan menjadi lawan Kingston Jiang. "Jika tidak ada yang maju, maka aku akan menjadi yang pertama. Darah naga dan rahasia naga akan menjadi milikku." Suara Kingston Jiang bergema lagi. Mendengar ini, semua orang mengerutkan kening. Darah naga bisa membuat orang berumur panjang. Ini adalah hal yang baik. Mereka semua enggan menerimanya. Namun Kingston Jiang terlalu kuat. Jika menyerangnya sekarang, maka sama saja dengan mengantarkan kematian. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, 10 menit berlalu. 10 menit berlalu dan masih belum ada yang berani menantang Kingston Jiang. Kingston Jiang menghindar. Muncul di depan Kaisar Darah pertama. Menatapnya, dan berkata, "Tidak ada yang akan menantang lagi, bisakah kita mengeluarkan darah naga sekarang? Katakan juga mengenai rahasia naga. Jangan terburu-buru." Kaisar Darah pertama berkata, "Tidak ada yang akan menantangmu ke petarung di bawah langit. Memang bisa dikarang kamu sekarang menjadi nomor 1 di bawah langit, tetapi kamu masih belum melawan kekuatan dari klan darahku." "Oh,
Kingston Jiang memandang Kaisar Darah Pertama dan bertanya, "Kenapa? Apa kamu ingin menyerangku? Bagaimana mungkin aku berani?" Kaisar Darah Pertama tersenyum dan berkata, "Aku pikir aku bukan lawanmu. Bukan aku yang akan bertarung denganmu, tapi salah satu masterku. Setelah berhasil mengalahkannya, maka darah naga dan rahasia naga akan aku berikan kepadamu." Tap tap tap. Pada saat ini, langkah kaki terdengar. Di kejauhan, seseorang datang mendekat. Terlihat dia adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah hitam dengan topi di kepalanya. Dia berjalan selangkah demi selangkah, tanah bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil. Langkah yang dia hentakan seolah-olah memunculkan gempa yang cukup kuat. Kekuatan Jocelyn Chen relatif lemah. Dia tidak bisa berdiri teguh. Jika bukan karena Jonathan Chen, tubuhnya mungkin sudah jatuh. Siapa orang ini? Aura yang kuat. Master. Dia seorang master. Dengan munculnya master dari klan darah, semua orang yang hadir dibuat terkejut. Dia adalah Wise, pusat kekuatan sejati klan darah. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Langkahnya tampak lambat, tetapi sebenarnya cukup cepat. Tidak membutuhkan waktu lama baginya untuk sampai di depan Kingston Jiang berdiri. Dia perlahan melepas topinya. Melihat Kingston Jiang, dia memberi isyarat mempersilahkan, mengatakan, "Kalahkan aku, setelah itu kamu akan menjadi yang pertama. Kalahkan aku, dan kamu akan mendapatkan darah naga dan rahasia naga." Kingston Jiang menunjukkan tubuhnya dan muncul di medan perang. Wise mengikuti gerakannya. Keduanya berdiri di atas reruntuhan. Aura Wise sangat kuat, bahkan mampu mempengaruhi daerah sekitarnya. Beberapa kerikil dan debu menggulung di tanah karenanya. Orang ini. Di kejauhan, Marco Jiang terlihat begitu serius. Aura pada orang ini terlalu kuat, begitu kuat bahkan dia sampai dibuat takut. Kingston Jiang di medan perang juga merasakan auranya yang kuat. Keterampilan orang ini sangat kuat. Levelnya mungkin tidak berada di bawahnya, tetapi dia tidak takut sama sekali, justru menantikan pertempuran mereka. Sebelum bertarung melawan Rudy, dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Dia juga ingin melihat, seberapa kuatnya sosok Wise ini sebenarnya. "Di mana pedangmu?" Kingston Jiang bertanya. Wise berkata dengan ringan, "Aku tidak membutuhkan pedang ketika menghadapimu." "Oh." Kingston Jiang mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Baiklah." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan pedang naga pertama di tangannya. Naga pertama terbang dan menancap di batu. Dia membawanya dengan satu tangan dan membuat isyarat mempersilahkan dengan satu tangan, "Mulailah." Begitu dia selesai berbicara, Wise mulai bergerak. Pergerakannya secepat kilat, muncul di depan Kingston Jiang dalam sekejap mata. Meremas-remas tinjunya, membanting Kingston Jiang ke tanah. Kingston Jiang tidak takut sama sekali, mengangkat tangannya untuk melawan. Brak! Kekuatan tenaga yang mengerikan menghancurkannya. Kingston Jiang meledak seketika. Tubuh Kingston Jiang juga hancur, kakinya menunjukkan tanda-tanda menekuk. Pada saat ini, darah di tubuhnya berjatuhan dan energi Ki memberontak. Sangat kuat. Begitu mereka bertarung, Kingston Jiang bisa merasakan tekanan dari pihak lain. Kekuatan seperti itu jelas bukan berada di bawah kekuatannya. Pada saat ini, Wise mengubah gerakannya dengan cepat, menarik tinjunya dan menyerang lagi. Kali ini dia menyerang dada Kingston Jiang. Kingston Jiang melawan dengan cepat. Tinju keduanya saling beradu. Dua energi Ki bertabrakan. Wise terguncang. Kingston Jiang juga mundur beberapa puluh meter ke belakang. Wise menyerang lagi. Satu pukulan. Kingston Jiang juga mulai menggunakan 10 pukulan teratas. Di medan perang, pertempuran sengit berlanjut. Keduanya berjuang keras dan tidak ada yang saling mengalah dalam melesatkan serangan. Semua orang yang melihat ini bahkan sampai dibuat menahan napas, memperhatikan dengan seksama, karena takut kehilangan setiap serangan yang terjadi. Anak ini. Diki Xiaoyao tercengang ketika melihat kemampuan seni bela diri Kingston Jiang. Dia berkata,
Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu 1 tahun, dia telah berlatih 10 pukulan teratas. Bersambung.